mengidentifikasi dan menangani kasus, serta cara beliau dalam mengambil keputusan tentang kasus yang sering terjadi atau pernah terjadi yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Bu Supri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah segar walaupun hujan, tetap hangat hati ini. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Okay. Terima kasih ya Bu Supri, saya sudah mengganggu waktunya Bu Supri yang seharusnya mungkin sudah istirahat. Malah saya minta tolong untuk ada tugas Bu Supri ini. Bu Supri, pada kesempatan ini saya mau melakukan wawancara terkait dengan tugas Ibu Supriyati sebagai kepala sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Bu Supri selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi atau sering terjadi di SD-nya Bu Supri, terutama tentang dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana selama ini Bu Supri dalam menangani atau mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Oke. Terkait dengan kami di sekolah kan banyak aktivitas ya, aktivitas yang kadang apalagi dengan warga sekolah yang banyak, pasti tidak hanya satu dua namanya dilema, banyak hal lah ya. Itu. Nah, ketika terjadi misal di situ dilema yang seorang guru kebingungan, ini anaknya berprestasi tetapi kemungkinan tidak diizinkan orang tua untuk ikut lomba misalnya, atau hal lain. Nah, ketika ada hal seperti itu yang berupa sesuatu yang sangat dilematis, itu kita identifikasi dulu dua-duanya, sumber dua, karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada dua hal itu. Nah, itu kita identifikasi dulu alasan masing-masing apa, kita pertemukan, kemudian sumbernya yang membuat hal itu apa, kita pertemukan sumbernya. Yang satu misalnya, oh ini tidak boleh ikut lomba karena khawatir prestasinya turun, mengganggu pelajaran. tetapi di sisi lain si guru enggak, tapi ini anak kan prestasi di bidang tertentu, kalau tidak diikutkan lomba nanti
maaf sayang, ya sayang tidak dapat sertifikat dan Iya, lain sebagainya. Nah yang seperti itu kita harus komunikasi dengan orang tua, ajak orang tua untuk komunikasi, kemudian anaknya juga gitu, jadi saling memahami. Kemudian yang kedua, si guru juga tidak boleh egois dengan enggak pokoknya sekolah harus begini. Jadi harus dipertemukan kedua-duanya, ambil solusi yang terbaik, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Intinya komunikasi. Jadi dengan guru dan dengan wali guru, murid orang itu, tua ya. dan siswa gitu. Jadi tidak terjadi dilema antara orang tua menginginkan begini, guru seperti ini egois dengan karena guru kan biasanya lebih tahu ini anak berprestasi di bidang apa, sementara orang tua khawatir gitu. Itu tertinggal pelajaran betul. gitu ya Bu. Nah itu berarti kita komunikasi, kita komunikasikan, kita pertemukan. Awalnya kita gali dulu ke gurunya, ini bagaimana ini tentang kenapa terjadi seperti ini. Setelah itu kita dekati anaknya. Kalau anaknya enjoy, kita kan setiap aktivitas berpihak pada siswa. Kalau siswa misal diikutkan lomba tapi enjoy banget, ngapain dihentikan gitu. Iya, Nah betul. sehingga kita komunikasi dengan orang tua dan tunjukkan bahwa kita mendampingi siswa itu betul-betul ingin membahagiakan anak. Anak kan bangga ketika ikut lomba, dapat juara. iya. Juga, ya, kan, senang. Yang kedua, kita guru juga, saya sebagai kepala sekolah, ya silahkan ketika anak diikutkan lomba karena untuk meraih prestasi di bidang tertentu, maka untuk pelajaran juga harus ada skala prioritas, dalam arti mungkin tambahan jam, mungkin jam. perhatian lebih, sehingga dua-duanya bisa bersama. Intinya komunikasi. Iya betul. Nah selama ini kalau ada lomba seperti itu, biasanya itu langsung menunjuk anak yang paling berbakat gitu ya Bu Supri ya? Kita biasanya diadakan seleksi. Artinya siapa yang minat, itu siapa yang minat kita rangkum dulu. Bahkan kalau karena kita paralel, silahkan dari kelas A, B, C mengirimkan kandidatnya. Jadi semua punya kesempatan. Sehingga kadang anak yang tidak muncul pada saat anak yuk kita seleksi, malah yang tidak diduga gitu. Jadi disitulah kemerdekaan anak keluar. Itu karena pengalaman pernah seperti anak suatu kelas itu tidak bisa dikatakan tidak pernah diikutkan lomba lah. Suatu ketika saya masuk, siapa yang ikut lomba? Tidak ada. Saya coba saya gali. Justru yang sekarang sampai anak itu sudah kuliah dan dia punya bakat yang sampai kalau orang bilang jadi artis lah ya, karena dia punya kemampuan lebih, itu malah justru kadang dari anak-anak yang mungkin tidak tergali, tidak terlihat itu ya. Sehingga kalau di sekolah kita berkompetisi internal dulu, itu baru kita nanti pilih yang terbaik. Mungkin kan itu biasanya anak mau menunjukkan diri atau mau mengangkat tangan saya ikut lomba kan minder ya Bu. Iya, itu mungkin dari gurunya menyeleksi. Iya, jadi anak itu mungkin bagus bisa diambil. Iya. Yang kedua saat pembelajaran kita bisa ambil, oh anak ini ketika komunikasi berbicaranya bagus ini, oh coba yuk diambil untuk lomba mendongeng. Oh yang ini anak tulisannya bagus ini. Nah jadi dari guru itu sudah punya identifikasi. Akhirnya si anak, oh ini di bidang agamanya, ini di bidang apa, terus kita kumpulkan. Selain kita mengambil dari yang ekstra, kita kan membagi selebaran ekstrakurikuler sesuai minat bakat masing-masing. Nah dari situ kita mulai menggali, melihat. Karena kalau nanti anak hanya ikut teman kan biasanya kan seleksi alam, mundur dengan sendirinya. Tapi kalau dari hati nurani, misalnya yang senang renang itu mau hujan mau apa berangkat. Jadi mereka betul-betul tergali dari memang keinginan sendiri, hobinya, begitu. Nah begini Bu Supri, setelah ada seperti kasus yang dilema dengan orang tua dan guru tersebut, setelah diadakan diskusi mungkinnya dengan guru dan orang tua, itu yang sudah Bu Supri alami, terus bagaimana itu dampaknya atau keputusan orang tua atau si anak itu bagaimana Bu? Alhamdulillah kejadian yang baru banget itu kan yang FTBI, orang tua tidak mengizinkan, sehingga kita mengambil sikap, oke, kita latihannya tidak terfokus tapi anak diberi tugas, kemudian komunikasi, dan alhamdulillah anaknya kan juara kemarin itu ya. Sehingga kita meyakinkan ibu jangan khawatir, ketika anak berprestasi di bidang apapun anak lebih bertanggung jawab.
jadi pelajarannya tetap ikut, prestasinya dapat, dan orang tua alhamdulillah malah berterima kasih karena memang ternyata yang awalnya khawatir ini bagaimana mau lomba kok malah tidak begitu dibina, padahal kita menerima masukan dari wali murid supaya tidak terlalu capek, Terforsir, itu jangan terforsir gitu betul kan. kita tetap membimbing tetapi kan tidak harus yang Ekstrim, luar biasa, kita sudah ngecek dan lain sebagainya, tapi kekhawatiran orang tua kadang waduh nanti anak saya capek, waduh ini anak saya, nah begitu ikut lomba ini juga anak enjoy banget karena gitu, Bu, alhamdulillah saya sudah bisa ini. Nah, kita sebagai guru menjembatkan. Kalau khawatir orang tua wajib lah, silahkan banyak rasa sayangnya ya. Tetapi kita tahu persis di sekolah anaknya ceria kok, tidak beban. Bagi kita guru ketika mau mengajak anak lomba, anaknya ceria saja dulu. Mau berangkat ceria itu sudah juara di hati kita kan. Kita sudah nggak mikir nanti mau juara berapa. Tapi kalau anaknya beban kan kasihan, tapi anaknya ceria, enjoy kayak orang nggak mau lomba itu. Terus setelah di ini seleksi juara itu kan surprise banget bagi orang tua. Bonus ya, Bu, ya? Iya, jadi itu kita bagaimana menyambut orang tua dan anak juga tersalurkan hobi, minat, bakat dan lain sebagainya. Itu. Berarti ternyata setelah kasus tersebut refleksinya setelah diskusi dengan orang tua dan anak ternyata itu berhasil juga jadi kebanggaan tersendiri ya, dari gurunya juga bangga, orang tuanya gitu kan. Betul, yang tadinya orang tuanya khawatir ternyata setelah diberi pengertian ya Bu ya, jadi anak juga karena ada dukungan orang tua kan anak juga maksimal, Semangat juga, semangat. iya. Beda kalau orang tua nggak boleh atau orang tua agak ragu kan, Khawatirnya anak mau berlebihan. latihan, anak mau latihan aja udah lah jangan-jangan nggak boleh sama ibu nanti pulang Betul. Iya. Jadi dan kita kan guru kan paham betul lah, ibaratnya kita kalau masuk kelas saja kan seminggu 2 minggu sudah menemukan ini anak hafalnya ini gitu, dan tetapi kekhawatiran orang tua kan kadang waduh jangan-jangan nanti, padahal anak di sekolah enjoy misalnya itu seperti itu. Jadi untuk itu ya itu kalau kita mau berkomunikasi apa sehingga itulah namanya buku penghubungnya, anaknya nggak apa-apa kok, anaknya enjoy kok gitu. Jadi meyakinkan ke orang tua dan dibuktikan juga ketika anak betul-betul berprestasi. Oh iya ya itu kan kuncinya adalah komunikasi kebersamaan. Jadi jangan saling kekeh dengan prinsipnya. Prinsip masing-masing. Yang paling pokok adalah anaknya enjoy. Itu aja. Kalau anak enjoy mau disuruh latihan sampai jam berapapun kan siap. Iya kan. Anak enjoy, orang tua mengizinkan, support, kemudian gurunya juga perhatian ya Bu ya. Jadi anak ya semangat. Ya mudah-mudahan dari pengalaman Bu Supri tentang kasus tentang dilema etika yang pernah dialami oleh Bu Supri dapat menjadi pengalaman atau pelajaran saya juga ini Bu Supri. Iya, terima kasih sekali Bu Supri, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak memuaskan ya. Sangat memuaskan ini Bu Supri. Iya. Itu kasus sering terjadi kok Bu Supri. Iya, itu iya ada pasti. Saya juga pernah mengalami itu. Orang tua nggak boleh karena kan kalau mau latihan kan pulang sekolah Bu Supri. Betul, nggak mungkin di jam belajar. Iya, jadi orang tua ini kan anak-anak capek, harus ngaji, harus lain-lain gitu. Benar, tapi setelah dikasih pengertian ya mungkin betul sekali itu komunikasi antara orang tua, guru, siswanya juga ditanya, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah juga itu betul sekali baiknya itu bagaimana. Yang penting kita memang tujuannya adalah mensukseskan anak biar anak bahagia ya Bu. Tujuannya dan bakatnya tergali. Betul. Jadi anak punya prestasi lah yang bakal dia ingat. Betul, kenangan luar biasa. Tidak menang pun ketika anak sudah ke tempat lomba, memori luar biasa bagi anak, support luar biasa itu. Katakanlah ketika anak lomba tanda kutip ya tidak mencapai tiga besar misal, itu aja jiwanya sudah beda. Tetap beda, anak pernah ikut lomba dengan beda gitu. Kemarin yang saya STBI itu
cuma harapan 2 Bu Supri, tapi anak sudah begitu beda di kelas itu. Dan suatu ketika akan dipilih lagi dia PD-nya udah beda. Iya, Yang kedua betul memberi apa ya, memberi strum sendiri untuk teman yang saya juga pengen apalagi pulang bawa piala gitu Iya. kan, itu sudah membawa motivasi, dia datang sudah jadi pahlawan. Iya betul. Iya. Itu kemarin kan anak nomor 5 dari sekian banyak itu kan, anak Iya. kan tahu itu sekian banyak itu. Wah, di sekolahan yang sebenarnya anak itu anak minderan Bu Supri. Nah itu dia, Anak minderan, Kita tapi harus kan benar. menulis Jawa minder tapi tulisannya bagus kan. Iya, akhirnya dapat nomor 5. Wah, sekarang yang tadinya temukul aja langsung. beda, anak beda tetap. Iya itu, jadi yang seperti itu harus dikomunikasikan dengan orang tua ya, dan yang pasti jangan pernah berkata yang tidak baik terhadap anak, karena prinsip saya mulutku doaku. Betul sekali. Iya, jadi kata masa anak saya disuruh lomba mau nggak bisa apa-apa, itu bahasa basi. Iya, iya. Tetapi jangan sampai jadi doa. Oh ya Bu, terima kasih, apa yang bisa saya bantu, misalnya kan seperti itu semaksimal mungkin. Ya itu, jadi mari sama-sama kita sebagai pendidik, sebagai guru menggali kan, seperti Ki Hajar Dewantara kan, sesuatu yang belum muncul kita tebalkan supaya muncul. Nah disitulah yang kadang kan jenengan anak minder bisa jadi juara. Nah itu disitu keberhasilan, puasnya kita, lelahnya hilang kan. Betul. Iya, saya itu kalau melihat anak mau lomba nggak mikir juara, yang penting anak ceria dulu, dia latihan ceria, mau berangkat dia nggak bawa beban gitu ya, sudah di ayo kita lomba, pamit sama Bu Guru, doa itu sudah jalannya gitu. Iya, udah. Itu bagi saya sudah pemenang. Maka ketika ada lomba misalnya, maaf Bu, saya belum, kamu sudah juara di hati itu, anak sudah, iya Bu, terima kasih gitu. Iya, kemarin sih anak tanya Bu, saya kurangnya apa? Iya, Kurangnya, kamu itu sudah bagus, nomor 5 di antara sekian itu sudah luar biasa. Kamu tidak kurang apapun, kamu sudah bagus. Cuma ini kan tahap pertama, baru Pengenalan. pertama kali ya. Mudah-mudahan tahun depan pokoknya harus semangat lagi gitu. Jadi dia ya kayak ada harapan tahun depan ingin berjuang lagi. Jadi kayak lu gemes. Iya, memang anak itu kalau habis lomba misalnya, saya kok belum ini ya, saya mau nyoba lagi lah, itulah kita jangan pesimis dengan anak. Misal ada guru yang misal gitu, ngomong bocah yang enggak, kita gali justru keberhasilan seorang guru itu ketika mampu menggali sesuatu yang bukan apa-apa menjadi apa-apa dan luar biasa. Tapi kalau hanya menggiring anak yang sudah punya sesuatu, ya kepuasannya beda. Iya. Kadang kan di lingkup anak itu ada anak yang sudah tenar Bu. Jadi disuruh apapun kalau anak itu ya sudah nggak usah ditanya lagi. Tapi beda kalau anak yang masih nggak pede, Belum punya nama dalam Iya. arti belum dikenal. Iya, Kemudian ini kan wah luar biasa banget. nggak pede anak. Kalau anak yang nggak pede kan susah sekali. Tapi ternyata ya dengan usaha lah, memang tidak mengkhianati hasil. Betul. Insya Allah pasti ya, seberapapun itu sangat memuaskan dan itu termasuk peningkatan. Betul, dan itu akan dikenang anak sampai tua. Saya dulu pernah lomba, gurunya siapa? Nah itu kan disebut itu kebaikannya kan. Insya Allah, mudah-mudahan Gitu. Ibu Supriya, terima kasih sekali ya Bu Supri. Sama-sama. Pokoknya saya tunggu lagi kapan saya ingin ketemu Bu Supri lagi, Oke. ngobrol lagi. Ya gitu aja Bu Supri. Oke, Terima kasih kembali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Sami-sami.